Ya. Bagi Bapak Ibu yang baru masuk, baru bergabung, boleh merename Zoom-nya. Nama orang tua, garing, nama siswa, garing, kelas siswa. Karena sudah waktu menunjukkan pukul 5.36, kita akan mulai. Shalom, selamat sore bagi para orang tua yang kami hormati dan para guru yang telah hadir dalam acara konferensi kelas tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya saya minta izin untuk mute para orang tua dan para guru. Ada beberapa penyampaian yang perlu saya beritahukan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, dimohon untuk merename Zoom seperti yang tadi saya beritahu. Bagi yang baru bergabung, Bapak Ibu boleh membuat nama orang tua, garing, nama siswa, garing, kelas siswa. Apabila ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu boleh menuliskan dalam kolom chat Zoom yang tersedia. Dan juga Bapak Ibu dapat melihat setiap kegiatan-kegiatan siswa Tunas Daud, bisa memfollow akun Facebook di Tunas Daud School dan di Instagram Tunas Daud School. Dan tidak lupa ya, subscribe and like di media Tunas Daud. Di sana terdapat banyak sekali video-video pengajaran dari para guru dan juga kegiatan-kegiatan sekolah dan anak-anak. Sebelum kita mulai, acara selanjutnya kita akan buka di dalam doa. Saya persilahkan kepada Pak Tarmono untuk membawa kita di dalam doa. Mari Pak Tarmono. Baik, terima kasih. Shalom, selamat sore Bapak Ibu orang tua murid Sekolah Tunas Daud yang kami hormati. Sebelum kita memulai konferensi kelas SD Tunas Daud dan Pasar sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa agar Tuhan yang memimpin, menuntun, melindungi, dan memberkati kita semua. Kami akan pimpin doa secara Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang non-Kristiani, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kami akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan puja di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas kasih, rahmat, dan anugerah-Mu, sehingga sore hari ini Tuhan, kami dapat bertemu walaupun melalui join meeting Zoom. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, agar Engkau yang memimpin, agar Engkau yang menuntun, agar Engkau yang membimbing, agar Engkau yang mengarahkan kami semua dalam acara konferensi kelas SD Tunas Daud dan Pasar pada sore hari ini ya Tuhan. Mulai awal sampai selesainya, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil bersama adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk kebaikan kami bersama, khususnya di dalam mendidik anak-anak SD Tunas Daud untuk menjadi pemimpin masa depan yang rendah hati dan takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami pada sore hari ini, yang kami dedikasikan di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tarmono telah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya saya memperkenalkan diri, saya dengan Miss Menda yang akan memoderator acara konferensi kelas tahun ajaran 2020-2021. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Sari selaku Kepala Sekolah SD Tunas Daud. Saya persilahkan kepada Ibu Sari. Baik, Miss Menda, terima kasih.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menghadiri konferensi kelas pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sari Endah Nurwati, biasa dipanggil Sari. Saya adalah Kepala Sekolah SD Tunas Daud yang sudah dipercaya oleh yayasan sampai tahun ini. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 3 bulan anak-anak melakukan pembelajaran secara pembelajaran di rumah, dan bulan ini sudah memasuki tahun ajaran baru yang secara umum pembelajaran berjalan kembali secara normal. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Karena kondisi sekarang yang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka sesuai dengan instruksi dari pemerintah, pembelajaran tetap dilakukan dari rumah. Artinya pembelajaran tetap dilakukan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, bahwa sekolah yang diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung adalah sekolah yang berada di daerah zona hijau. Dan SD Tunas Daud berada di Kota Denpasar, dan Kota Denpasar sampai saat ini masih berada di daerah zona merah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pembelajaran tetap dilakukan dari rumah. Pembelajaran tetap dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Sehingga akan lebih banyak pembelajaran dilakukan secara digital. Akan lebih lama pembelajaran dilakukan secara digital juga. Sehingga Sekolah Tunas Daud juga di awal tahun ajaran ini juga melakukan pembelajaran jarak jauh yang kita kenal biasanya dengan istilah sekarang BDR, belajar dari rumah. Dan kalau kita mau tanya, sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan pembelajaran seperti ini akan berakhir? Kita tidak tahu sampai kapan Bapak Ibu, tapi yang pasti pembelajaran tidak akan sama lagi seperti dulu lagi, seperti yang sebelum-sebelumnya. Pembelajaran akan dibawa kepada pendidikan akan terus dibawa kepada pendidikan berbasis teknologi. Dan kita semua dituntut untuk beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru ini. Saya akan menjelaskan secara umum apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi pedoman dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan nanti secara terperinci akan dijelaskan kemudian oleh rekan-rekan kami. Berdasarkan surat edaran Kementerian Mendikbud nomor 4 tentang pembelajaran jarak jauh, ada beberapa poin yang perlu mungkin kita tahu semua, termasuk Bapak Ibu selaku orang tua siswa Tunas Daud. Poin yang pertama mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pembelajaran tahun ajaran ini tidak dituntut ketuntasan materi. Apa artinya? Bahwa ini artinya bahwa tidak semua materi diharuskan untuk diajarkan kepada siswa-siswi. Hanya materi-materi yang esensial saja yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di masa sekarang ini. Jadi kalau seandainya selama ini pembelajaran sudah berjalan sejak MPLS
dalam 2 minggu ini mungkin Bapak Ibu menjadi cukup shock juga ya, cukup kaget juga. Wah, kok materinya hanya sedikit? Kok hari ini hanya belajar ini saja? Kok hanya 1 jam, sehari hanya 3 jam, biasanya 5 jam? Misalkan gitu. Nah, itu semua sudah kami berlandaskan kepada aturan pemerintah bahwa tidak semua materi harus dituntaskan. Kami akan berikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah bahwa aktivitas ataupun tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing siswa juga. Maksudnya apa? Maksudnya kita memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing di rumah. Kita juga mempertimbangkan jaringan, perbedaan kesenjangan jaringan, kesenjangan akses, kesenjangan fasilitas yang tersedia yang ada di rumah. Karena memang anak-anak belajar di rumah. Nah, itu yang akan nanti kami sekolah akan sediakan kepada anak-anak. Jadi mau juga permakluman Bapak Ibu tidak membayangkan lagi tugas-tugas seperti di masa normal sebelumnya yang mungkin Bapak itu setiap hari ada tugas, tiap hari ada tugas. Nah, itu akan sudah berubah. Sehingga kalau misalkan kok tugasnya misalnya kok hari ini tugasnya hanya 5, soalnya hanya 5, misalkan. Nah, itu semua sesuai dengan kebutuhan, karena sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu mungkin Bapak Ibu orang tua mengerti, tidak semua tugas siswa harus dituntut atau harus dinilai. Karena dalam proses ini yang mau kita dapat adalah bagaimana anak belajar dengan baik, bagaimana ada anak di dalam situasi yang seperti ini bisa dengan gembira belajar, mengerjakan tugas-tugasnya dengan tidak terbebani lagi, tapi tetap punya tanggung jawab. Segala aktivitas atau tugas anak-anak di rumah juga pasti akan mendapat umpan balik dari guru-gurunya. Jadi tidak dibiarkan saja, misalkan kan tidak dinilai, tidak usah dikerjakan. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Guru akan tetap memberikan umpan balik kepada siswa, baik itu dalam bentuk baik itu tugas-tugas yang memang dituntut dalam bentuk penilaian skor atau kuantitatif, ataupun tugas-tugas yang bersifat meningkatkan aktivitas anak-anak, mengeluarkan potensi mereka, kemampuan mereka, talenta mereka, dan masing-masing. Tetap umpan balik ada dari guru. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu karena tidak nilai berarti tidak diperhatikan. Yang kita perlu motivasi pada anak-anak kita adalah bahwa mereka punya tanggung jawab, bahwa mereka sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru, mereka sudah bersekolah. Hanya bersekolahnya saja yang di rumah, tidak di sekolah. Gitu ya. Jadi tatap muka akan lebih banyak mereka di rumah. Nah, itu mungkin yang menjadi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bentuk inilah yang akan kita lakukan di masa PJJ ini. Kami mengajak Bapak Ibu bahwa dalam masa pembelajaran yang banyak akan dilakukan di rumah ini, mohon bantuan Bapak Ibu untuk memotivasi anak-anak bahwa mereka jam pelajaran mereka Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 12 itulah
mereka harus dikondisikan bahwa mereka adalah belajar sekolah, tapi sekolahnya dari rumah. Itu untuk mohon dukungan Bapak Ibu, mohon kerjasama Bapak Ibu, dan kami pun tetap akan terbuka dengan segala masukan-masukan Bapak Ibu, informasikan apa yang menjadi kendala Bapak Ibu di rumah, apa yang menjadi kendala anak-anak di rumah, komunikasikan kepada kami dan kami siap membantu. Kami selalu terbuka untuk memberikan kemudahan-kemudahan sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, anak-anak dengan penuh sukacita belajar di rumah, dan orang tua pun bisa melakukan aktivitasnya, juga dapat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan gambaran secara umum pembelajaran jarak jauh ini dan bagaimana program Tunas Daud, SD Tunas Daud lakukan, nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Tapi sebelum sampai kepada sana, penjelasan dari bagian kurikulum, saya sampaikan dulu, saya perkenalkan dulu struktur guru-guru di Tunas Daud. Silakan. Yang jelas adalah yang pertama, kepala sekolah SD Tunas Daud, saya sendiri, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Denok Wahyuningrum, Wakasek Kesiswaan, Miss Vera Pancawardani, guru kelas 1 mungkin, saya potong dulu. Saya lupa tadi, selamat datang kepada Bapak Ibu, guru-guru, siswa-siswi kelas 1. Salam kenal dari kami, selamat bergabung di SD Tunas Daud. Guru kelas 1, wali kelas, guru kelas 1, kelas 1 ada 2 kelas, 1A dan 1B. 1A adalah Mr. Julius selaku wali kelas dan guru pendamping Miss Sus Anggraini yang biasa kita panggil Miss Rini. Saya sebutkan saja nama panggilannya ya, untuk memudahkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan masing-masing guru kelasnya. Guru kelas 1B, Miss Kadek Sari, ditemani oleh Miss Nathan. Next. Guru kelas 2, Miss Wulan, 2A Miss Wulan bersama Mr. Harry. Kelas 2B, Mr. Budi ditemani dengan Miss Helka. Di kelas 2C, Miss Dinar bersama Miss Kadek Dewi. Kelas 3A, Miss Deta dan Miss Justina. Kelas 3B, Miss Lydia dan Mr. Tarmono. Kelas 3C, Miss Nanin. Next. Kelas 4A, Miss Susna dan Mr. Damos. Kelas 4B, Mr. Wawan. Kelas 4C, Miss Evi dan Miss Sabatani Dewi. Kelas 5, Miss Mega. Kelas 5B, Miss Rosa dan Mr. Dema. Kelas 6A Miss Yuliana, 6B Miss Mary, 6C Mr. Daniel. Oke. Nah, selain ini ada juga guru-guru yang mengajar mata pelajaran seperti mata pelajaran aktif diajarkan oleh Mr. Edi yang biasa dipanggil oleh anak-anak dengan Uncle Ed. Kemudian aktif diajarkan oleh Mr. Joe dan native diajarkan oleh Uncle Ed dan guest teacher-nya Miss Tabita
sama Miss Lee. Itu yang bisa, itu adalah struktur guru-guru di SD Tunas Daud pada tahun ajaran 2020-2021. Demikian sambutan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Sari atas sambutannya. Demikian tadi struktur dan juga sambutan dari Bu Sari. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Miss Denok selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya persilahkan. Terima kasih Miss Menda. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu wali murid yang di kelas 1 ataupun yang baru masuk bergabung bersama di SD Tunas Daud. Perkenalkan saya Miss Deno, saya Wakil Kepala Sekolah di bagian kurikulum. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kurikulum yang akan kita laksanakan selama pandemi ini. Ya, mari kita lihat slide-nya ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Ibu Sari tentang bagaimana kita harus tetap belajar di masa pandemi ini, yaitu dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dan kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum BDR ya, yaitu belajar dari rumah. Terus, Mister. Next, after struktur. Ya, ini adalah misi, ya itu tadi adalah visi dan misi Sekolah Tunas Daud. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ya di website kami, tunasdaud.org. Ya, ini adalah program kegiatan BDR atau belajar dari rumah SD. Saya jelaskan saja yang pertama, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemi ini adalah pembelajaran jarak jauh atau biasa dikenal dengan PJJ, atau yang sekarang lebih dikenal lagi dengan belajar dari rumah atau BDR ya. Nah, pembelajaran ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Tadi Bu Sari sudah sempat menjelaskan sedikit tentang hal ini. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya. Selama BDR atau belajar dari rumah ini, pembelajaran yang akan kita pilih adalah menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan rekaman video pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Sebelumnya kami juga mohon maaf selama minggu pertama dan minggu kedua mungkin Bapak Ibu masih bingung kok seminggu pertama Zoom, seminggu kedua ada Zoom, kemudian ada juga rekaman. Ya, kami masih mencari gitu ya, mencari yang terbaik untuk anak-anak kita, sistem belajar yang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi kedepannya adalah pembelajaran yang digunakan adalah Zoom Meeting. Dan nanti juga ada rekaman video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lihat di TD Smart, di mana di TD Smart anak-anak sudah mendapatkan username dan passwordnya masing-masing. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan melihat pengumuman mungkin atau materi ajar dan tugas bisa dilihat di portal siswa di TD Smart ya dengan menggunakan username dan password yang sudah dibagikan. Ingat untuk portal siswa adalah belajar.tunasdaud.org ya. Kemudian username dan password yang sudah dibagikan boleh diganti tapi tolong diingat-ingat ya supaya tidak nanti kebingungan lagi nggak bisa masuk karena lupa passwordnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ya, pembelajaran selama pandemik ini tidak lagi dituntut ketuntasan materi atau KD. Tadi Bu Sari sudah menjelaskan ya. Jadi materi yang dipilih adalah menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi tidak semua KD dituntaskan. Jadi dipilih materi yang memang benar-benar mengajarkan anak-anak untuk kecakapan hidup ya dalam masa pandemi ini. Karena cukup berat juga kalau materi kita kejar dalam posisi mereka di rumah. Ya, nanti akan membebani anak-anak. Sementara kita harus menjaga kondisi anak-anak supaya tetap sehat, tidak stres untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kesehatan yang penting untuk saat ini ya. Selanjutnya, persyaratan kenaikan kelas berbeda dengan kondisi normal. Kalau pada kondisi normal, kehadiran siswa itu menjadi salah satu syarat utama ya. Kalau sekarang tidak lagi karena semua siswa mengikutinya lewat Zoom Meeting.
Kalaupun tidak bisa hadir, bisa melihat channel atau rekaman kegiatan pembelajarannya melalui TD Smart tadi, tapi mohon dikomunikasikan kepada wali kelas apabila tidak bisa mengikuti Zoom pada hari itu. Ya, diusahakan untuk bisa mengikuti Zoom setiap harinya. Ya, jadi nanti kalau ada misalnya ada trouble di jaringan atau seperti apapun, tolong komunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk KBM atau ketuntasan belajar minimal atau kalau kita biasa kenalnya dengan KKM ya. KKM untuk SD adalah 75. Oke, selanjutnya. Penilaian setiap siswa diambil dari penugasan, proyek itu bisa hasil kerja siswa ya, bisa berupa unjuk kerja atau bisa berupa project based learning, bisa berbentuk poster atau produk apa nanti ya. Kemudian juga ada evaluasi yang akan diatur oleh guru kelasnya masing-masing dan guru mapelnya, PTS atau penilaian tengah semester, dan juga PAT, penilaian akhir tahun ajaran melalui CBT. Nanti semuanya ini akan dilaksanakan, terutama untuk PTS dan PAT dilaksanakan sesuai jadwal atau agenda kegiatan yang sudah diberikan, yang sudah diupload di TD Smart. Selanjutnya. Ya, sistem penilaian tidak hanya bersifat kuantitatif ya. Selanjutnya, Mister, langsung aja breakdown. Ya, kuantitatif itu angka, namun juga kualitatif proses ya. Jadi ya memang cukup berat karena kita tidak bertatap muka, tapi penilaian itu ya tadi sudah dijelaskan Bu Sari, tidak yang membebani siswa, mungkin bobotnya nggak sebanyak kalau kita ketemu di sekolah gitu ya, seperti itu. Kemudian sekolah juga membantu untuk mencetak atau print out materi apabila orang tua membutuhkan, seperti yang sudah kita laksanakan dalam 2 minggu ini. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan materi print out itu untuk anak bisa baca, karena kalau terlalu sering menggunakan soft copy mungkin juga tidak bagus buat anak-anak. Ya, jadi kami membantu Bapak Ibu untuk bisa mencetak print out materinya. Dan jangan lupa untuk menghubungi wali kelas masing-masing untuk daftar ya. Jadi nanti diambilnya setiap akhir minggu. Kemudian untuk kegiatan field trip sendiri nanti akan dilaksanakan secara virtual. Jadi kegiatan field trip yang biasanya kita pergi beramai-ramai naik bis ke suatu tempat, nanti nggak naik bis lagi ya. Jadinya di rumah kita akan menyaksikan tempat yang ditunjuk saat kegiatan field trip, kemudian nanti ada penugasan setelah mereka menyaksikan tempat yang dikunjungi secara virtual itu. Selanjutnya. Belum, Mister? Ya, ini adalah program kegiatan virtual SD di semester 1. Selanjutnya. Saya mulai dulu dari kelas 1. Ya, kelas 1 ini ada 4 tema. Masing-masing tema mereka akan ada kegiatan tema namanya, kegiatan setiap tema. Nah, yang pertama, tema diriku ini mereka akan membuat video presentasi cara sikat gigi yang benar. Kami ingatkan untuk pembuatan video ini kalau bisa tidak lebih dari 40 detik ya, supaya bisa diupload di TD Smart. Kemudian di tema kedua yaitu kegemaranku, membuat video presentasi menceritakan kegemaran masing-masing. Di tema ketiga, kegiatanku, mereka akan membuat video menceritakan kegiatan membantu orang tua. Boleh di pagi hari, boleh di siang hari, sore atau malam hari. Kemudian di tema 4, keluargaku, mereka akan membuat video memperkenalkan anggota keluarga yang tinggal di rumah. Next. Untuk kegiatan field trip kelas 1, field trip virtualnya mereka akan mengunjungi BPPT Keramik ya. Jadi nanti mereka akan belajar tentang pembuatan keramik. Oke, untuk kelas 2 ada 4 tema juga di semester 1 ini. Tema yang pertama yaitu hidup rukun. Kegiatannya adalah membuat video kegiatan makan atau berdoa bersama keluarga. Kemudian tema yang kedua bermain di lingkunganku. Membuat video satu jenis permainan yang bisa dilakukan bersama keluarga. Kemudian tema ketiga adalah tugasku sehari-hari, nanti mereka akan belajar membuat rumah-rumahan ya. Kemudian yang keempat, hidup bersih dan sehat, mereka akan belajar membuat pot dari botol bekas untuk kegiatan tematiknya, proyek tematiknya. Selanjutnya.
Kegiatan field trip virtualnya, ya kelas 3 dulu ya. Kelas 3 ada 4 tema juga di semester 1. Mereka di tema 1 berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kegiatannya mereka akan belajar bercocok tanam hidroponik. Ya, kami akan mengundang guest teacher. Mereka akan belajar secara Zoom gitu ya. Kemudian yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Mereka akan membuat video menanam tumbuhan atau merawat hewan piaraan mereka. Kemudian yang ketiga, benda di sekitarku adalah kegiatan menanam tumbuhan dan merawat hewannya. Kemudian untuk kewajiban dan hakku, mereka akan mengundang guest teacher. Ya, jadi kalau kewajiban dan hakku, ini mungkin nanti guest teacher-nya bisa polisi gitu ya. Begitu ya Miss Deta? Ya, terima kasih. Selanjutnya di kelas 4. Ya, kegiatan field trip-nya udah ya. Nanti dibahas. Ya, di kelas 4. Di kelas 4 berbeda ya. Jadi untuk kelas kecil 1 sampai 3 di semester 1 mereka hanya 4 tema. Kalau di kelas 4 sampai kelas 5 itu ada 5 tema di semester pertama. Untuk kelas 4, tema pertamanya adalah indahnya kebersamaan. Mereka nanti akan belajar membuat makanan tradisional karena indahnya kebersamaan ini bicara tentang budaya Indonesia ya, adat dan budaya Indonesia. Kemudian di tema kedua, selalu berhemat energi, mereka akan membuat layang-layang. Kenapa kok membuat layang-layang ya? Karena mereka memanfaatkan energi angin gitu ya. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, membuat alat penyiram tanaman dari bambu. Nah, kemudian yang keempat, tema keempat berbicara tentang berbagai pekerjaan, membuat hidroponik sederhana, ini berbicara tentang salah satu pekerjaan petani gitu ya. Kemudian di tema kelima, pahlawanku, membuat senapan tradisional dari bambu. Ya, selanjutnya. Program kegiatan untuk kelas 5. Ya, selanjutnya Mister. Ya, tetap 5 tema. Tema yang pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Mereka akan melaksanakan olahraga bersama. Jadi berhubungan dengan organ manusia kalau olahraga bersamanya. Kemudian tema yang kedua, udara bersih bagi kesehatan. Mereka akan menanam pohon dalam rangka penghijauan begitu ya. Kemudian tema yang ketiga, makanan sehat, akan mengundang guest teacher, mereka akan belajar tentang makanan sehat. Kemudian sehat itu penting, juga akan mengundang guest teacher tentang sehat itu penting, mungkin bisa ahli gizi atau juga nanti mereka belajar jadi instruktur senam mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian tema yang kelima adalah ekosistem, mereka akan nonton bareng tentang ekosistem. Itu nanti akan diatur oleh guru kelas masing-masing. Oke, selanjutnya. Ya, untuk kelas 6 akan sedikit berbeda karena kelas 6 tidak lagi berbicara tentang tematik, tapi mereka adalah mata pelajaran. Jadi kegiatan besar mereka adalah nanti berbicara tentang pubertas, ya, pubertas anak-anak. Nah, mata pelajaran yang terintegrasi itu ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PJOK, agama, dan Inggris. Ya, nanti akan dijelaskan, akan di-share oleh guru kelasnya. Di pelajaran bahasa Indonesia mereka akan mempelajari tentang apa, di pelajaran IPA mereka akan belajar tentang, kalau kita rasa pasti berbicara tentang pubertas ya, kemudian PJOK-nya juga berbicara tentang pubertas, agama tentang persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita sendiri. Kemudian di Inggrisnya mereka akan memakai bahasa Inggris sebagai communicating nanti waktu presentasi seperti itu ya. Kegiatannya mereka akan mengundang guest teacher, dokter atau petugas puskesmas, dan mereka akan berbicara tentang pubertas. Tujuannya untuk memahami pentingnya menjaga dan merawat kesehatan di masa pubertas mereka. Gitu ya. Ya, itu adalah program kegiatan SD secara virtual per tema, dan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan per tema atau proyek per temanya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti mohon bantuannya untuk mendampingi dan memotivasi anak-anak untuk bisa mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Selanjutnya.
Ya, selanjutnya adalah tata tertib sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan. Silakan Miss Menda. Cukup dari saya bagian kurikulum. Bila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, boleh menuliskannya di kolom chat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Miss Denok. Iya, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat mengisi di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Ibu Sari, Miss Denok, dan juga Miss Vera. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan materi dari Miss Vera selaku Wakil Kepala Sekolah bagian bidang kesiswaan. Saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Miss Vera. Saya tadi seperti yang disebutkan sama Miss Menda, bahwa saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Dan sore hari ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas beberapa hal, tentunya yang berhubungan dengan kesiswaan. Nah, kita langsung lihat. Di sini ada tata tertib waktu masuk sekolah online. Kita tahu bahwa ke depannya anak-anak akan belajar dari rumah, yaitu melalui Zoom. Jadi ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Yang pertama, ketika belajar, anak-anak memakai seragam ketika Zoom meeting bersama dengan guru. Yang kedua, peserta didik sudah standby minimal 5-10 menit sebelum Zoom meeting dimulai. Dan yang ketiga, mengikuti saran dari host. Misalnya kalau host atau co-hostnya mengatakan bahwa anak-anak tolong videonya dimatikan. Nah, anak-anak boleh mematikan videonya. Dan ketika misalnya Miss atau Misternya bertanya pada seseorang, misalnya Timothy, tolong dijawab. Nah, itu bisa mengaktifkan video dan audionya. Kemudian untuk yang keempat, kegiatan Zoom meeting yang sudah berlangsung, ini akan kami record dan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting, bisa melihat siaran ulangnya di Media Center Tunas Daud by YouTube. Dan nanti kami akan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya, supaya memudahkan baik parents maupun siswa-siswi untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya, Mister. Slide selanjutnya, Mr. Nathan. Oke, kemudian yang selanjutnya kegiatan ekskur virtual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekskur untuk semester ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak itu ditiadakan. Namun, berhubung nilai ekskur tetap ada di dalam rapot anak-anak, jadi sekolah memfasilitasi kegiatan ekskur, yaitu melalui virtual, melalui Zoom. Ya, kemudian adapun ekskur yang disediakan oleh sekolah, yaitu yang pertama adalah ekskur painting, itu untuk kelas 1, 2, dan 3. Yang dimana kegiatan ekskur ini akan kita mulai tanggal 5 Agustus 2020, minggu depan ya. Nah, kegiatan ekskur ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Adapun jadwalnya akan saya sebutkan, yang untuk ekskur painting kelas 1 sampai 3. Kelas 1 ekskurnya hari Rabu tanggal 5 bulan 8 2020. Pukulnya pukul 4 sore sampai kurang lebihnya 1 jam, sampai 5 sore. Kenapa kita ambil setelah pembelajaran? Dimaksudkan supaya anak-anak bisa beristirahat sejenak sebelum mereka mengikuti kegiatan ekskur. Jadi kami mengambilnya di waktu sore setelah pembelajaran selesai. Begitu ya Bapak Ibu, itu untuk kelas 1 hari Rabu tanggal 5 Agustus. Kemudian untuk kelas 2 itu hari Kamis tanggal 6 Agustus di jam yang sama. Begitu juga dengan kelas 3 hari Jumat tanggal 7 Agustus di jam yang sama juga. Baik, untuk ekskur coding ini akan diberikan kepada anak-anak kelas 4, 5, dan 6 di tanggal yang sama dan waktu yang sama, yaitu
Kelas 4 itu hari Rabu tanggal 5 pukul 4 sampai kurang lebihnya 5 sampai jam 5. Kemudian kelas 5 hari Kamis tanggal 6. Kelas 6 hari Jumat tanggal 7. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti akan kami infokan. Dan ada beberapa hal atau media yang perlu disiapkan oleh siswa untuk ekskur painting. Siswa-siswi kelas 1 sampai 3 yang perlu menyiapkan adalah buku gambar ukuran A4, kemudian pensil tentunya dengan penghapus, spidol hitam ukuran kecil, dan krayon. Itu yang perlu disiapkan oleh siswa-siswi kelas 1 sampai 3. Kemudian untuk yang ekskur coding, kelas 4, 5, dan 6, yang perlu disiapkan oleh anak-anak adalah bisa HP atau kalau yang punya laptop, boleh laptop. Baik Bapak Ibu, ekskur ini sifatnya adalah wajib. Wajib diikuti oleh semua siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena kita sudah memfasilitasi. Dan ekskur ini tidak berbayar ya Bapak Ibu. Jadi sekolah memberikan gratis kepada anak-anak. Karena itu anak-anak wajib ikut. Karena di rapot nilai ekskur juga diperlukan. Begitu jelas ya Bapak Ibu. Lanjut Mr. Nathan. Kemudian ada tambahan kegiatan dalam rangka HUT Tunas Daud yang ke-22 dan HUT RI yang ke-75. Ini akan diadakan lomba-lomba internal dalam rangka HUT Sekolah Tunas Daud. Ini secara virtual. Nah, nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya akan diinformasikan baik melalui via WA grup orang tua, baik di TD Smart. Kemudian akan diadakan seminar parenting pada tanggal 18 Agustus, yaitu hari Selasa, pukul 6 sore bersama Ibu Charlotte Priyatna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Miss Menda. Terima kasih. Terima kasih Miss Vera buat penyampaiannya. Nah, pada hari ini kita mau lihat ada banyak sekali pertanyaan. Saya persilahkan nanti Bu Sari, Miss Denok, sama Miss Vera untuk menjawab. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari orang tua Valerie. Rekaman video atau PowerPoint yang disampaikan selama 1 minggu kemarin, anak-anak kesulitan untuk belajarnya. Apakah bisa dilakukan dengan Zoom semua? Karena lebih ada interaktif antara guru dan murid. Bagaimana Ibu? Persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Menda. Terima kasih Ibu. Saya akan jelaskan. Memang akan minggu depan akan dibagikan jadwal baru dari masukan-masukan yang kami dapat selama 2 minggu ini. Kami sudah mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik kepada semua Bapak Ibu supaya untuk kepada anak-anak. Minggu depan ini akan ada jadwal baru yang semuanya dilakukan secara Zoom. 3 sesi dari jam 8 sampai jam setengah 12 dengan istirahat 2 kali. Istirahat pertama 15 menit, Anda bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk benar-benar istirahat, jadi benar-benar live dari live dari pembelajaran Zoom-nya, manfaatkan entah mungkin untuk makan, istirahat, melihat, merefreshingkan mata ya, untuk melihat di sekitar kita, melihat pohon yang hijau sehingga kembali lagi bisa fresh. Kemudian istirahat yang kedua 30 menit. Bisa dimanfaatkan untuk makan pagi, makan siang. Jadi perlu bantuan Bapak Ibu juga untuk benar-benar mengefektifkan waktu istirahat mereka, dipergunakan benar-benar untuk sesuatu yang
istilahnya mengistirahatkan kelelahan mereka untuk menghadapi Zoom ini. Dan semua memang akan diadakan secara Zoom dan jadwal akan dibagikan mulai besok kepada kepada Bapak Ibu. Sehingga anak-anak juga bisa berinteraksi secara langsung dengan Bapak Ibu gurunya, bisa juga bisa bertanya jika ada yang tidak mengerti. Nah, itu yang memang sudah kami buat untuk membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Wakasek Kurikulum atau Wakasek Kesiswaan, silakan. Silakan. Ada dari Miss Deno? Ya tadi sudah dijelaskan oleh Miss Sari bahwa mulai minggu depan kita pembelajaran adalah full Zoom meeting, begitu ya Ibu Sari ya, untuk konfirmasinya. Jadwal akan kami bagikan sebelum hari Senin, jangan khawatir, nanti ditunggu ya. Sudah ready. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu, itu semua adalah hasil dari masukan juga dari Bapak Ibu dan juga diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini, Miss, jadi mulai minggu depan pelajaran via Zoom akan full lagi seperti minggu lalu ya? Ya. Jadi tadi sudah dijawab ya Ibu. Nah, sekarang lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Winda Maria. Sore Miss, tadi kan yang dibahas itu nilai untuk tematik. Bagaimana dengan nilai bahasa Inggris, bahasa Bali, dan lain-lain? Ayo Miss, dipersilakan untuk menjawab. Ya, nilai KKM KBM. Saya jawab ya Bu Sari ya. Ya, untuk KKM-nya itu 75 memang untuk penilaian tematik dan hampir untuk semua mata pelajaran sebenarnya. Tapi kecuali untuk bahasa Bali. Bahasa Bali kita tidak berani memberikan KKM yang terlalu tinggi. Jadi nanti KKM-nya di bawah 75 seperti itu ya. Ada lagi? Cukup jelas ya, saya rasa ya. Ya, terima kasih Miss Deno. Lagi ada pertanyaan lagi ya. Sore, saya Titin, orang tua Aldrina. Saya mau usul setiap pagi Senin sampai Jumat jam 8 ada maupun tidak ada pelajaran yang memakai Zoom meeting, tetap ada doa dan pujian bersama. Ini supaya murid tetap merasa mereka ini jam mulai sekolah dan tetap membentuk kebiasaan baik setiap hari. Terima kasih. Udah dijawab ya Ibu tadi karena kita minggu depan akan Zoom ya. Full. Ya, full Zoom. Terima kasih Ibu. Lanjut lagi yang selanjutnya. Miss, bisa minta tolong jelaskan ekskur coding itu seperti gimana ya? Makasih dari orang tua Rafael. Mari Miss. Baik Ibu, terima kasih. Nanti untuk infonya akan kami infokan dalam minggu ini. Karena kami nanti akan berbicara dengan Mister yang akan mengajarnya terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anak menggunakan laptop ataupun HP. Itu saja yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Miss Vera. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Zoom semula sehari 3 kali 1 jam. Kok menjadi seminggu 3 kali 1 jam? Sehingga membuat anak tidak efektif belajar dan jadi malas bangun pagi untuk sekolah. Malas belajar video rekaman PowerPoint karena tidak ada yang mendampingi. Info yang diberikan antara guru dan pengumuman membingungkan, berubah-ubah sehingga membuat rancu proses belajar mengajar. Guru kelas pun juga jadi salah memberikan info. Ya. Saat pelajaran dengan Zoom seharusnya murid tidak boleh mematikan kamera karena kan bisa aja murid tersebut tidak ikut kelas dan prosedur absensi belum dijalankan. Guru pengajar tidak memperhatikan muridnya hadir atau tidak. Saya tidak setuju kelas Zoom digabung 2 kelas. Terlalu banyak dan tidak efektif dalam belajar. Guru tidak fokus, harusnya sesuai kelasnya masing-masing. Dari Ibu Liliana Joshua. Persilahkan Miss untuk menjawab. Baik, saya yang jawab ya Miss Menda. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Memang
2 minggu sebelumnya kami sedang mencari pola yang tepat untuk mengakomodasi semua kesulitan, semua yang dihadapi orang tua dari masukan-masukan selama 2 minggu yang sudah berlalu. Akhirnya kami sudah memutuskan bahwa mulai minggu depan pembelajaran akan berlangsung secara Zoom dan per kelas. Sehingga diharapkan ini akan dapat memberikan kemudahan kepada semua Bapak Ibu, dan anak-anak pun akan lebih senang belajar, lebih semangat belajar lagi, karena interaktif sudah dilakukan setiap hari dengan guru-gurunya. Untuk masalah TD Smart atau ini, kami juga sedang dalam proses memperbaiki terus apa kekurangannya, apa yang membuat Bapak Ibu bingung, apa yang ini, kami sedang dalam proses pembenahan, sehingga diharapkan nantinya semua akan dapat memfasilitasi Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat memanfaatkan TD Smart ini dengan baik dan tidak bingung lagi. Demikian Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Sari. Ya. Apabila Bapak Ibu belum puas, nanti bisa chat lagi ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan buat Miss Sari, Miss Deno, dan Miss Vera. Dari, ya, rekaman video yang di-share agak membosankan. Apa boleh guru-guru browsing dan lihat-lihat video pembelajaran di YouTube? Semoga bisa lebih menarik dari orang tua Rifani. Persilahkan untuk menjawab. Oke, saya jawab. Terima kasih Ibu untuk segala masukannya. Kami pun selalu terbuka dengan segala masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan, karena itu kami juga sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih, dan kami akan terus mencoba untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu untuk masukannya, kami akan memberikan yang terbaik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Miss, untuk ekskul tidak bisa diganti jam atau harinya karena anak saya ada online course tiap hari Kamis jam 4.50 dari orang tua Kristabel. Dipersilakan Miss Vera untuk menjawab. Baik, terima kasih Miss Menda. Maaf Ibu, itu karena kesepakatan kita. Jadi kami memfasilitasi dan kami bisanya hari itu, tapi nanti coba kami akan diskusikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi. Kalau menurut saya pembelajaran via Zoom seperti minggu pertama lebih efektif. Anak juga lebih bertanggung jawab karena dari pagi sudah mulai kegiatan tatap muka dari Mama Rena Jordan. Oke, Ibu sudah dijawab karena minggu depan kita akan full Zoom. Ya. Selanjutnya, selamat sore Mr. dan Miss, saya mamanya Darlin. Bisa tidak untuk ekskur dimajukan jamnya? Mungkin jam 2 sampai jam 3. Sehubungan anak kami ada jadwal les piano dan tempat les tersebut hanya baru berlaku hari Rabu saja. Ya, tadi sudah diberitahu sama Miss Vera, nanti dipertimbangkan lagi untuk jadwalnya ya Ibu. Ya. Lanjut ya Bu, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dalam TD Smart, ada beberapa kolom akses seperti kalender, kehadiran, bahan, tugas. Dalam 1 minggu kemarin ada tugas yang masuk ke kolom akses bahan. Apakah bisa difokuskan? Kolom akses bahan hanya untuk bahan atau materi, sedangkan all tugas diposting hanya di kolom akses tugas, sehingga memudahkan ortu untuk tracking. Untuk PR dan tugas, apakah hanya bisa diupload via TD Smart
atau bisa dikirim ke WA wali kelas. Ya, persilakan untuk menjawab, Miss. Baik, Bismillah. Ya, seperti yang sudah tadi yang ada yang bertanya, Bapak Ibu, benar memang kami sedang memperbaiki sistem di TD Smart, penataan nama-nama, label-labelnya, judul-judulnya, sehingga diharapkan tidak lagi membingungkan Bapak Ibu, materi diupload di materi, tugas diupload di tugas. Itu yang sedang kami juga sudah lakukan. Pertanyaan Iya. berikutnya Pak Miss. Yang tadi katanya PR dan tugas apakah hanya diupload di TD Smart, bisa nggak ke WA wali kelas gitu Bu? Ya. Bapak Ibu, kenapa kami sediakan TD Smart? Sebetulnya kami untuk memudahkan sebetulnya dari segala hal, dari guru juga melihat mana anak-anak yang sudah memantau, mana anak-anak yang sudah mengumpulkan, mana yang tidak. Kami sudah menyediakan katakanlah satu kotak ya, sehingga kami bisa memantaunya. Kalaupun seandainya dan memang tidak bisa ke TD Smart karena sesuatu hal, misalnya karena masalah fasilitas, masalah hal-hal yang mungkin memang sudah dicoba tidak bisa, itu bisa nanti Bapak Ibu komunikasikan kepada wali kelasnya dan kami selalu siap untuk membantu mana yang termudah bagi Bapak Ibu, tapi pasti ada resikonya kalau di luar apa yang kami sediakan. Karena misalnya kalau di WA, Bapak Ibu ngirim di WA, bisa saja ada resiko, misalkan Bapak Ibu gurunya sedang karena terlalu banyak masuk, bisa saja terjadi lupa atau tidak sengaja terhapus. Itu mungkin resiko-resiko yang mungkin perlu yang kami antisipasi, kenapa kami menyediakan akses yang sama di TD Smart sehingga juga memudahkan Bapak Ibu. Tapi kalau memang terpaksa kami tidak tetap ada fleksibilitas yang kami berikan, tapi kami mohon kalau bisa usahakan dulu ke TD Smart ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Ada lagi pertanyaan? Zoom bila terus-menerus melelahkan juga. Karena ketika Zoom mesti didampingi terus karena anak saya masih kelas 2. Boleh dipertimbangkan juga mengenai kepadatan jadwal Zoom. Variasi dengan adanya rekaman baik juga dari Bapak Herikson, orang tua Beza. Persilakan Ibu untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, makanya itulah Bapak kenapa kami menyediakan banyak banyak media untuk membantu memudahkan Bapak Ibu yang tidak bisa Zoom setiap hari misalkan. Karena seperti tadi disebutkan bahwa kehadiran siswa tidak lagi menjadi syarat utama kan. Kalau tidak bisa hadir atau mungkin mempertimbangkan anak-anak capek misalkan gitu kan. Di satu sisi kami juga berusaha bagaimana mengemas pembelajaran Zoom selama 3 jam itu membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik sehingga anak-anak juga tidak lelah, tidak capek dengan menatap terus di Zoom. Itu juga kami sedang berusaha mengemas sedemikian hingga juga kemudian kami juga memberi tadi pilihan, banyak pilihan yang sudah kami berikan. Misalkan ketika tidak bisa Zoom, sehari hanya bisa 1, tidak apa-apa Bapak. Yang penting adalah dikomunikasikan kepada wali kelasnya atau guru-guru yang bersangkutan, informasikan saja. Karena anak pun tetap kami anggap masuk kalau berhubungan dengan kehadiran. Kemudian kami juga siapkan fasilitas berupa rekaman. Jadi ketika anak tidak bisa ikut Zoom, bisa melihat dari rekaman. Bisa dari print out materinya. Bisa dari materi yang baik, materi yang berupa PowerPoint ataupun materi yang berupa PDF-nya. Semua bisa dilakukan, silakan pilih mana yang
nyaman bagi Bapak Ibu, yang karena tujuan utama kami adalah anak-anak bisa belajar dengan berbagai cara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Sari. Demikian ya Pak Herikson. Terus sebentar, ada pertanyaan lagi. Sore Miss mau tanya, untuk full Zoom meeting itu per kelas atau digabung? Ya, karena ada lagi pertanyaan, ini pertanyaannya mirip, jadi saya gabung ya. Karena anak-anak kalau angkat tangan tidak kelihatan, katanya demikian. Ayo Ibu, mohon dijawab. Saya kira tadi sudah dijawab ya pertanyaan Ya. itu bahwa pembelajaran sudah Zoom meeting per kelas. Kelas ya, per kelas supaya anak-anak kalau angkat tangan bisa kelihatan ya Ibu. Ya, lanjut lagi. Miss, saya Mama Kano, apa bisa tiap tugas yang sudah diselesaikan disubmit? Ada tanda centangnya, biar bisa ditandain yang mana yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Ayo, tadi Miss saya sudah sampaikan nanti ada perbaikan lebih lagi ya untuk TD Smart-nya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih. Sore Mi, saya mau tanya, kita sebagai orang tua atau sebagian orang tua yang sudah kembali bekerja sewaktu-waktu tidak dapat mendampingi anak yang sedang Zoom. Dan pada saat ini anak-anak sekolah baru bisa memakai sistem Zoom ini. Karena kami memiliki waktu kerja yang berbenturan dengan jam Zoom anak yang setiap hari yang memakai Zoom ini. Jadi anak-anak belum bisa mengaktifkan sendiri Zoom ini. Bagaimana sebaiknya dengan full Zoom ini, Miss, kalau dari jam 8 sampai jam 12 memakai Zoom. Nah, tadi kan Bapak, Ibu tadi sudah disampaikan dari Miss Sari, kalau anak-anak bisa menggunakan rekaman atau print out, handout-nya ini, handout-nya materi. Ya. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan ya, Miss? Dua lagi ya, Mister. Pertanyaannya ya, Miss dan Mister yang mengirimkan pertanyaan sama saya. Ya, dua lagi ya. Oke, dua lagi ya. Oke. Miss dan Mister, saya hanya ingin mengapresiasi untuk segala usaha yang sudah diberikan untuk tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Pasti tidak mudah. Terus ya dari pasti tidak mudah untuk mengajar dan menyiapkan bahan pelajaran. Terima kasih. Selanjutnya ya, terima kasih orang tua yang sudah mengapresiasi kami para guru-guru. Selanjutnya Miss ada pertanyaan. Miss, untuk di kolom kirim tugas, bisa nggak kirim lebih dari satu tugas? Kadang tugasnya ada 2 topik di lembar kerja dan bentuk video. Sedangkan untuk di TD Smart hanya bisa kirim tugas 1 kali saja, harus pakai WinRAR. Sedangkan kirim lewat HP agak kesusahan, Miss. Ya, dari Mama Kania dan Kimi. Oke, boleh dijawab, Miss. Miss Deno atau Miss Vera? Miss Deno, silakan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kami akan memperbaiki untuk tampilan di TD Smart, terutama untuk di pengiriman tugas. Memang untuk pengiriman file yang bisa dilakukan hanya 1 file saja ya. Memang perlu menggunakan WinRAR. Nanti akan evaluasi lagi ya, Mama Kimi dan siapa tadi? Mimi dan Kimi dan Kania ya. Ya, nanti akan dievaluasi lagi untuk IT gitu ya. Terima kasih. Dari Mama Gita, sekedar masukan untuk pembelajaran Zoom per kelas supaya anak-anak kelas lain yang sudah selesai pembelajarannya agar tidak diperkenankan mengikuti kembali pembelajaran kelas berikutnya karena akan mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Terima kasih. Boleh dijawab, Miss?
Saya Bu Sari? Iya. Ya. Ya, ya. Sebenarnya ini kami hanya mengingatkan lagi kembali, terutama anak-anak yang memang ada beberapa yang kelas besar terutama ya agak mungkin kepingin ketemu teman-temannya ya. Jadi aku mau masuk aja deh di kelas sebelah gitu ya. Nantinya Zoom ID-nya akan diberikan berbeda untuk setiap kelasnya supaya tidak salah kamar gitu ya, tidak salah masuk kelas. Jadi cukup di kelasnya dia sendiri saja untuk dia bisa mengikuti Zoom meeting-nya. Tapi kalau nanti ke depannya kan Zoom meeting-nya adalah per kelas ya, dan semua dalam full Zoom meeting, jadi kemungkinan itu mungkin akan bisa diredam gitu ya. Gitu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai di situ pertanyaan dari para orang tua. Terima kasih. Apabila ada yang masih mengganjal di hati, boleh di chat ya secara pribadi ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah memberikan masukan. Terima kasih juga sudah memberikan apresiasi. Terima kasih juga sudah memberikan masukannya bagi kami. Jadi kami mau memberikan yang terbaik untuk mendidik anak bangsa. Selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang gambar. Oke, Miss Denok saya persilahkan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Tanggal 23 Juli kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional dan kami SD Tunas Daud mengadakan lomba menggambar secara virtual di mana anak-anak menggambar dengan tema anak Indonesia, Indonesia maju gitu ya. Ya. Ini ada beberapa yang sudah dipilih sebagai pemenang ya. Kita lihat dulu. Mister bisa dari kelas 1 dulu enggak? Ya. Gambar-gambar ini sudah diupload ke media sosial kami yaitu melalui Instagram dan Facebook. Jadi kami mengingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu boleh mengikuti atau follow IG dan Facebook kami ya. Jangan lupa untuk subscribe juga media Tunas Daud ya. Oke, untuk kelas 1 kita lihat dulu. Ya, inilah pemenang dari kelas 1. Juara satunya Erin Roxan ya, Roxan Aksan, dan juara 2-nya Yunike Jobela Gunawan, juara 3-nya Jonathan Maximilian Rumopa. Tepuk tangan buat mereka semua ya, anak-anak yang luar biasa ini ya. Kemudian selanjutnya untuk kelas 2. Ya, untuk kelas 2, juara pertama Aiko Kalista Yeo. Kemudian untuk juara 2-nya Princess Alena Sofia Timothy. Juara 3-nya Niputu Giska Anastasia Putri. Wow, anak-anak yang luar biasa dari kelas 2. Selanjutnya kelas 3. Kelas 3 juara pertama ada Natania Anet Setiawan, juara 2 ada Rejana Karno Rudianto, kemudian juara 3-nya ada Heaven Kayal Tenilo. Ya, tepuk tangan untuk kelas 3. Selanjutnya untuk kelas 5 ya. Kelas 4 ada Mister? Ya, kita kelas 5 dulu nggak apa-apa ya. Lompat satu kelas dulu. Juara pertama untuk kelas 5. Selamat buat Felicia Gonardi, kemudian juara 2 Zenso Heroku Hansamu Samarianto, kemudian untuk juara 3 Benjamin Stevenson Adrianto. Tepuk tangan untuk kelas 5 dong. Selamat. Gambarnya keren-keren mereka ya. Selanjutnya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang anak-anak tadi sudah yang sudah menjadi juara, yang sudah menjadi juara, mohon mengirimkan alamat masing-masing ke wali kelasnya ya, karena hadiah akan dikirimkan ke rumah. Oke. Ya, masa pandemi ini ya soalnya, jadi nggak bisa bertatap muka langsung. Oke, untuk kelas 4 juara pertama adalah Kenan Festus Abiarga Papakan. Ini Arga biasanya disebut ya. Luar biasa. Kemudian juara 2-nya Lakesha Lindsay Darson, kemudian juara 3-nya adalah Freya Riva Doni. Oke, tepuk tangan buat kelas 4. Keren. Selanjutnya kelas 5. Kelas 6. Adakah kelas 6? Harus ada dong.
Ada ya. Ada, Mister? Oke, tidak lupa apabila Bapak Ibu ada yang telat masuk sudah setengah jam berlangsung, Bapak Ibu boleh melihat di YouTube nanti di Media Tunas Daud ya. Subscribe. Oke. Ya. Tampilannya belum bisa, Mister? Ya, Oh kelas ya. 6 nih, kelas yang paling besar. Juara pertama Kadek Nathan Karni, Kanaya ya. Kemudian juara 2 Selin Agnes Rosali dan juara 3 adalah Clarence Tamadi. Oke. Iya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memotivasi anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan lomba menggambar dalam rangka Hari Anak Nasional 2020 ya, dengan tema Aku Anak Indonesia, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Dan selamat buat para pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan alamatnya ke wali kelasnya masing-masing karena hadiah akan kami kirim ke rumah masing-masing. Terima kasih buat perhatian Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Silakan Miss Menda. Terima kasih Miss Denok. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih tetap stay di Zoom. Mari kan beri tepuk tangan buat Bapak Ibu yang tetap semangat mendengarkan. Terima kasih banyak. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih buat konferensi kelas hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya persilahkan Mr. Daniel untuk membawa kita dalam doa. Mr. Daniel. Tidak ada ya. Oke, saya minta dengan hormat Ibu Foni untuk menutup kita dalam doa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di dalam konferensi kelas tingkat sekolah dasar untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Mari kita satukan hati dalam doa. Saya akan berdoa dengan secara Kristiani. Mohon Bapak Ibu yang beragama non-Kristen dapat menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan kami hikmat yang daripadamu sendiri menyertai seluruh orang tua murid dan juga para guru Tuhan. Biarkan kami tetap boleh bergandeng tangan bekerja sama Tuhan, untuk kami membimbing dan mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami semua. Tuhan, kami melalui masa yang sulit saat ini, masa yang tidak pernah ada dalam kehidupan kami sebelumnya, tapi kami melihat pertolongan tangan-Mu yang ajaib itu menyertai kami. Kami melihat Tuhan, Engkau memberikan hati yang luar biasa kepada para orang tua murid Tuhan. Memberikan waktu yang khusus bagi mereka untuk bersama-sama dengan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya Tuhan, waktu-waktu yang berkualitas ini yang diperlukan oleh anak-anak. Mereka ada di dalam pengasuhan yang aman. Mereka ada bersama dengan orang tua mereka. Teladan yang sejati yang mereka lihat dalam keseharian mereka di dalam rumah tangga. Bapa, kami berdoa malam hari ini untuk semua orang tua murid Tunas Daud Tuhan. Beri mereka kesehatan Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan. Tolong mereka dalam setiap kehidupan perekonomian mereka juga Tuhan. Berkati Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan. Kau bukakan pintu-pintu Tuhan bagi pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kau memelihara Tuhan. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan sekalipun Tuhan sediakan bagi seluruh orang tua murid di sekolah Tunas Daud. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan percayakan kami boleh bergandeng tangan dengan orang tua murid, kami boleh bekerja sama Tuhan, kami boleh saling bahu Tuhan menghadapi masa yang sulit ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau campur tangan terus sampai ke depan Tuhan. Biarlah kami tetap boleh bersatu Tuhan dan menolong anak-anak ini Tuhan. Menolong generasi ini Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi unggul. Mereka tetap Tuhan memiliki akhlak yang baik Tuhan. Mereka tetap menjadi anak-anak yang penuh inovasi dan kreativitas Tuhan. Dan mereka bertumbuh di dalam roh yang takut akan Tuhan.
Terima kasih. Terima Kami kasih. mengucap syukur kepadamu, juga kami memberkati setiap guru-guru Tuhan, seluruh guru Tunas Daud Tuhan, dan seluruh pihak manajemen Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Bapa, dan kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang kendali atas semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Amin. Ibu Brenda. Terima kasih Bu Foni. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali. Di-unmute, Miss. Semuanya bisa say goodbye. Oh iya, di-unmute. Mari di-unmute. Say Untuk goodbye. goodbye. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Besok libur, Miss. Besok libur. Mengingatkan Bapak Ibu besok libur. Semuanya. Kebersamaan dengan keluarga Papa Mama. Besok libur. Enjoy. Happy long weekend. Mama Ruth, tadi di sekolah nggak ada Bye-bye, Miss. Oke, dan bye. Miss. Bye, Miss. Bye. Ah, Vina. ah. Vina. Linya menguap. Loh, itu kan bukan Sylvia. Miss Rini, Hai, Miss Tina. Mega. Miss Tina. Kan Miss Rini. Ah. Iya, bonekanya tuh belum naikin. Miss Rini, halo.